Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan video ini dengan baik. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Eni Lestari dengan NIM L1A11904 dari kelas R001. Saya merupakan mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2019. Dan pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Ibu Rince Muriunika SPMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode ilmiah. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan hasil kerja ataupun hasil penelitian saya. Yang berjudul, Perspektif Masyarakat sebagai Subjek Kasus Pelanggaran Pengalihfungsian Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun hal yang melatar belakangi saya untuk mengangkat isu permasalahan ini ialah yang pertama, degradasi dan deforestasi hutan bukanlah menjadi permasalahan baru. Dan menurut Litnov, peningkatan laju deforestasi dan juga degradasi hutan di Indonesia terjadi sejak tahun 1970-an. Hal tersebut diantaranya diakibatkan oleh maraknya pemberian konsesi ataupun penebangan perkebunan kayu dan juga konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ataupun juga sektor agroindustri lainnya. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat yang berada di sekitar kawasan Tahura. Dan sejak ditetapkan menjadi kawasan Taman Hutan Raya pada tahun 2001, luas hutan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin Jambi itu terus mengalami laju deforestasi yang tinggi. Berdasarkan data LULC atau Land Use and Land Cover pada tahun 1990 hingga tahun 2010, dapat diketahui bahwa hutan kawasan Tahura Senami hanya tersisa 15% dari total luasan 15.830 hektar. Sementaranya sisa yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, pemukiman, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi menarik karena penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan konservasi dan pada kenyataannya tidak mampu menetapkan ataupun menekan laju deforestasi yang terjadi. Sehingga menjadi penting bagi peneliti ataupun bagi teman-teman lainnya untuk melihat lebih jauh apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun rumusan masalahnya yaitu beragamnya kasus penyalahgunaan kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya mengumumkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kawasan Tahura Senami yang berada di sekeliling kehidupan mereka. Yang kedua, apa saja penyebab masyarakat melakukan tindakan ataupun pengalihfungsian kawasan Tahura menjadi perkebunan milik pribadi. Dan yang ketiga adalah apa kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat demi menjaga kelestarian kawasan Tahura Senami tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah menganalisis persepsi masyarakat sekitar kawasan Tahura Senami terhadap kebermanfaatan kawasan tersebut. Yang kedua, menganalisis berbagai macam kasus penyelenggaraan atau pelanggaran serta faktor penyebab kencangnya laju perambahan kawasan Tahura Senami. Yang ketiga, menganalisis jangka benah yang paling tepat agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan, baik antar masyarakat dan juga pemerintah. Adapun manfaat penelitian ini ialah peneliti memberikan informasi kepada pembaca mengenai permasalahan sosial ekologi di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin Jambi serta menentukan jangka benah terbaik agar tidak ada elemen yang dirugikan. Tujuan tinjauan pustaka yang pertama ialah pengertian dari Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang kedua pengalihfungsian kawasan menjadi lahan pribadi, yang ketiga konsep pengelolaan hutan, yang keempat konsep pelibatan partisipasi seluruh pihak terkait, dan yang terakhir adalah penelitian terdahulu. Adapun metode penelitian untuk waktu dan lokasi penelitian ialah di penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan Maret pada tahun 2022 di wilayah Taman Hutan Raya Saifuddin Jambi, yaitu tepatnya di Kecamatan Muara Bulian. Pemilihan lokasi dipilih secara sengaja atau purposif karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang memiliki konflik paling kompleks. Dan alat penelitian yang saya gunakan ialah alat tulis, perekam suara, kamera sebagai alat dokumentasi, laptop dengan program Microsoft Word dan Microsoft Excel, serta kuesioner. Kuesioner di sini adalah alat untuk mengumpulkan data primer untuk memperoleh opini dari setiap responden.
Jenis data yang saya dapatkan itu ada 2 jenis, yaitu data primer. Data yang diambil ialah persepsi masyarakat terhadap pelanggaran pengalihfungsian kawasan Tahura menjadi perkebunan milik pribadi, baik dari segi ekonomi dan juga segi ekologi dan sosial. Sumber data, masyarakat yang memiliki kebun di dalam area kawasan Tahura Senani, Saifudin Jambi, dengan metode dilakukan melalui wawancara tatap muka. Dan yang kedua adalah jenis data sekunder, dengan data yang diambil adalah kondisi masyarakat, aksesibilitas, dan juga peta lokasi penelitian. Dengan metode pengambilan data itulah melalui studi literatur. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah melalui metode wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mewawancarai responden berdasarkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan didiskusikan dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan data dari sumber relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random atau sampling, yang merupakan cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata atau suatu populasi dengan keadaan anggota populasi yang dianggap sejenis. Dan pada penelitian saya ini, saya mengambil metode pengambilan sampel itu adalah masyarakat yang memiliki kawasan perkebunan di dalam area Tahura Senani. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini berupa skala Likert, atau skala Likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu objek, gejala sosial, dan juga kejadian tertentu. Hasil wawancara membuktikan mayoritas masyarakat yang memiliki perkebunan di dalam kawasan Tahura menyadari bahwasanya tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan pelanggaran yang sewaktu-waktu akan diakibatkan atau mengakibatkan hukuman kepada masyarakat tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tindakan sadar ataupun menyudahi terkait tindakan penyalahgunaan kawasan tersebut. Hal itu karena belum adanya tindakan lebih lanjut dari aparat pemerintah. Demikianlah tadi hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.